Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menangis di depan majelis hakim. Maman hadir sebagai amicus curiae atau sahabat peradilan dalam sidang kasus yang menyeret UMKM di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya mengharapkan majelis hakim dapat memutus bebas Saudara Firly sebab pelanggaran yang dilakukan seharusnya menjadi sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Sebagaimana didakwakan oleh penuntut hukum. Terima kasih. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman tak kuasa menahan tangisan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Maman hadir sebagai sahabat pengadilan atau biasa yang disebut amicus curiae terhadap pemilik toko Mama Khas Banjar. Maman pun siap bertanggung jawab atas kasus yang menimpa UMKM. Sebagai menteri yang bertanggung jawab atas pembinaan UMKM, kalau misalnya mau ditanya yang mulia, siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini? Tegas dalam forum ini disampaikan saya, bukan mereka. Lagi saya ulang. Kalau misalnya kita mau bertanya, siapa yang berhak bertanggung jawab dalam situasi hari ini? Saya sampaikan, saya. Dan saya siap bertanggung jawab. Ia juga menambahkan penjatuhan sanksi pidana kepada pengusaha UMKM seperti terdakwa Firly dipandang tidak sejalan dengan arah politik nasional. Intinya saya upayakan apapun itu kan, namun hasil saya ikhlas apapun nanti yang dari majelis hakim nanti yang di hasil putusannya. Hadirnya Menteri UMKM sebagai sahabat peradilan membuktikan komitmen pemerintah hadir dan berempati terhadap kemajuan pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Besarnya kobaran api menghanguskan 16 sepeda motor milik pelajar salah satu SMKN yang tengah terparkir di Gang Guntur 2, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat pada Kamis siang. Sempat terdengar ledakan lebih dari 5 kali dalam insiden kebakaran ini. Selain sepeda motor, kobaran api juga menghanguskan 2 rumah warga. Jadi ada ledakan. Ini kan gerbang masih ditutup ya, memang nggak ada orang di sini. Tukang parkir juga kan kebetulan pulang ke rumahnya katanya gitu. Warga ke sini, pintu juga memang lagi dibobol, jadi didobrak sama warga. Pertama dia nyelamatin warga, semua nyelamatin motor yang ada di sini dulu. Jadi motor yang ada di sini selamatin ke sana. Gitu. Memang udah nggak bisa yang sebelah sana, memang udah nggak bisa diselamatin soalnya ledakan bertubi-tubi gitu. Berapa kali dong? Nggak berhenti. Lebih dari 5 kali? Lebih. Selama 1 jam lebih, petugas dan 2 unit pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Hingga saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki terkait kejadian kebakaran itu. Kami menerjunkan 2 unit pemadam kebakaran dari Damkar 1 Cianjur. Untuk kronologis kejadian sampai saat ini kami bekerja sama dengan kepolisian masih dalam dalam penyelidikan. Terus ada area yang terbakar di parkiran motor anak-anak SMK. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi merazia preman berkedok juru parkir liar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis pagi. 4 dari 7 orang yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka karena mengenakan atribut Dinas Perhubungan. Ya udah, nah gitu. Ya udah, itu aja. Oke. Bentar dulu. Enggak, bukan yang enggak. Saya menitip dulu. Udah, diam dulu, diam. Juru parkir liar ini menolak diamankan saat dirazia petugas Reskrim Polsek Cempaka Putih di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Meski sempat menolak, petugas berhasil memaksa jukir liar tersebut naik ke atas sepeda motor.
Sejumlah jukir lainnya yang mengetahui adanya razia langsung kabur hingga ada yang bersembunyi di dalam pusat kuliner. Selain mengamankan jukir liar tidak berseragam, petugas juga mengamankan 4 jukir liar yang mengenakan atribut Dinas Perhubungan. Anehnya lagi, dari keempat jukir liar didapati tiket retribusi parkir berlogo Dinas Perhubungan Unit Pengelola Perparkiran. Telah mengamankan 7 orang juru parkir di wilayah Cempaka Putih. Dan saat ini dilakukan pemeriksaan bahwa orang tersebut ada 7 orang, 4 orang dijadikan atau menunsur sebagai tersangka, 3 orang untuk pembinaan. Pasal apa yang tersangka 4 orang itu? Untuk pasal yang disangkakan adalah 378 KUHP, karena modusnya adalah bahwa orang tersebut menggunakan atribut dan menggunakan kartis parkir. Razia Berantas Jaya 2025 sengaja digelar mengingat banyaknya preman berkedok juru parkir liar yang kerap meminta uang parkir secara paksa dengan jumlah yang tidak wajar. Razia preman berkedok Pak Ogah yang digelar Satpol PP Pemkot Jakarta Timur diwarnai perlawanan. Begitu pula razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin, Jakarta Pusat. Mereka meresahkan pengguna jalan karena kerap meminta uang hingga puluhan ribu rupiah. Pemuda ini berupaya kabur dan melawan petugas Satpol PP saat terjaring razia preman di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Rabu sore. Ia terus melawan untuk dibawa masuk ke mobil petugas. Pemuda ini diamankan setelah aksinya melakukan pungutan liar bermodus Pak Ogah di jalur putar balik mengganggu ketertiban. Ia pun dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Dalam razia, petugas Satpol PP juga menertibkan pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di trotoar Jalan Dr. Rajiman. Tentunya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat bahwa difungsikan sesuai fungsinya, bahwa trotoar itu hanya diperbolehkan untuk pejalan kaki. Seperti itu. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman berkedok juru parkir liar yang digelar petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Pasar Tanah Abang dan Tamrin City, Jakarta Pusat. Para pelaku meresahkan pengguna jalan lantaran tidak segan-segan meminta uang secara paksa dengan jumlah yang tidak wajar mulai dari Rp30.000 hingga Rp60.000. Bervariasi ya, bervariasi. Ada yang seperti itu, ada juga yang seikhlasnya. Makanya dari kemarin kita menunggu juga kalau ada korban, apalagi yang membuat viral, tentunya berharap membuat laporan. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan A-News melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mengawal seluruh program pemerintah, termasuk memberantas aksi premanisme. Pemberantasan premanisme itu akan dimaksimalkan dalam operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri usai membuka rapat kerja teknis Kamis pagi. Kapolri mengingatkan agar para jajarannya merespon cepat laporan masyarakat dengan menjalin komunikasi dengan masyarakat secara langsung. Sebagai upaya pemberantasan premanisme, Polri akan memaksimalkan operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Kapolri juga akan memaksimalkan pemberantasan preman berkedok ormas dan debt kolektor yang kerap mengganggu masyarakat dan iklim dunia usaha. Bagaimana kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian
memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt collector dan sebagainya. Pemirsa, Menteri Hukum membuka suara terkait dengan premanisme berkedok ormas. Menku menegaskan ormas yang kedapatan melanggar aturan, badan hukumnya akan dibekukan. Aksi premanisme yang marak terjadi di berbagai daerah terus menjadi sorotan. Wacana merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pun mencuat. Revisi untuk mempercepat pembubaran ormas yang dinilai kerap mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Tak hanya itu, aksi sweeping preman pun dilakukan serentak di berbagai daerah. Hasilnya banyak preman yang ditangkap adalah anggota ormas. Yang melakukan aksi preman, bentuknya apa? Bentuknya adalah melakukan pungutan liar. Ya, ini ada beberapa barang bukti. Ya, karcis ya yang mereka cetak sendiri. Kemudian ini ada rekapan hasil pungutan dan hasil dialog kami semua tadi dengan rekan-rekan pedagang kaki lima. Mereka dipungut oleh beberapa orang yang tidak mau mengaku dari organisasi mana, namun hasil pendalaman dari teman-teman kami dari jajaran reserse, mereka ada yang berasal dari sebuah ormas dengan inisial G, oknumnya ya. Kemudian yang kedua ada berasal dari ormas dengan inisial F, dan ada juga yang berasal dari Karang Taruna. Sementara itu, Menteri Hukum buka suara terkait premanisme berkedok ormas. Menkum tegaskan ormas yang kedapatan melanggar aturan, badan hukumnya akan dibekukan. Saya rasa arahan Presiden sudah jelas ya, bahwa badan hukumnya dibekukan, nah itu pasti disampaikan ke kami. Nanti di AHU yang akan melakukan itu. Tapi sampai saat ini kita menunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, Kemendagri terus mendata ormas yang dianggap meresahkan masyarakat. Satgas Premanisme terus bergerak dan ikut mendata ormas bermasalah yang ada di Indonesia. Sejumlah sanksi menanti bagi ormas bermasalah, salah satunya penghentian dana hibah untuk ormas. Tim Liputan iNews melaporkan.